Oke, kali ini kita akan bahas mengenai materi, eksponen ya. Oke, eksponen atau bilangan berpangkat. Oke. Yang paling penting dari materi eksponen itu adalah kita harus hafal terlebih dahulu sifat-sifatnya. Ini sifat-sifat dari, bilangan berpangkat. Yang pertama adalah kalau kita punya A pangkat M dikali dengan A di pangkat N, ingat dengan A-nya itu bilangan pokok dan M dan N ini adalah pangkatnya. Ingat, kalau bilangan pokoknya sama, jadi syaratnya adalah bilangan pokoknya harus sama, maka pangkatnya harus dijumlah. Oke, kalau bilangan pokoknya dikali, maka pangkatnya dijumlah. Jadi A dipangkat M ditambah N. Yang kedua adalah pembagian, yaitu A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Maka ini berubah menjadi A pangkat M dikurangi N. Nah, ketiga, kalau misalnya kita punya A dipangkat M, dipangkatkan lagi N. Nah, kalau nemu yang bentuk seperti ini, maka ini kita ubah menjadi bentuk perkalian. Jadi A dipangkat M dikali N. Kemudian yang keempat, sifatnya adalah A per B, misalkan. Dipangkat, masing-masing dipangkat, misalkan M. Maka ini akan sama aja dengan A pangkat M per B dipangkat M. Ingat, yang ini kita tidak bisa sederhanakan menjadi seperti yang sifat kedua. Kenapa? Karena A dan B-nya tidak sama ya. Bilangan pokoknya tidak sama. Yang kelima adalah A dipangkat M per N. Maka yang ini kita ubah menjadi A dipangkat M kemudian diakarkan N. Jadi kita ubah bentuk perperahan seperti ini, A pangkat M per N menjadi bentuk akar. Jadi seperti ini. Berikutnya yang keenam adalah A pangkat min N, ini bisa kita ubah pangkatnya menjadi positif. Hanya saja kita ubah menjadi seper. Jadi seper A pangkat N. Ya. Dan yang terakhir, sifat yang ketujuh adalah A dipangkat 0, ini hasilnya adalah sama dengan 1. Nah, sifat-sifat inilah yang harus kita hafalkan, karena ini banyak sekali muncul nanti di soal-soal SBMPTN. Oke, contoh nih, contoh soal yang menggunakan sifat-sifat seperti ini. Misalkan ya, kita punya 8 pangkat M sama dengan misalkan berapa ya? 3 misalkan. Yang ditanyakan adalah berapakah misalkan nilai dari 4 pangkat M. Nah, ini berapa hasilnya? Maka mau nggak mau, si 8 pangkat M ini kita ubah menjadi perpangkatan. 8 itu berapa pangkat berapa sih sebenarnya? Kan kita ubah menjadi perpangkatan. Yang ini kita ubah menjadi, ini 8 di pangkat M, kita ubah menjadi 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi M. Jadi kita gunakan sifat ini yang ketiga nih. Nah, ini berubah menjadi apa? M dan 3 boleh nggak tukeran tempat? 3 kalikan M dapatnya kan 3M. M kali 3 berapa? 3M juga. Jadi yang ini kita ubah menjadi seperti ini. 2 pangkat M dipangkatkan 3 sama dengan berapa? Sama dengan 3. Ini kan sama dengan 3. Tuh. Nah, berikutnya si 3 ini kita hilangkan. Gimana caranya? Kita gunakan ini sifat yang kelima. Masing-masing kita pangkatkan dengan sepertiga. Jadi gini, 2 pangkat M dipangkat 3, ini kan sama aja dengan 3 tuh. Nah, kita pangkatkan semuanya dengan sepertiga. Jadi gini, pangkat sepertiga, ini pun sama, dipangkatkan sepertiga. Nah, berikutnya, 3 dikalikan sepertiga, kembali gunakan sifat yang ketiga. 3 kali sepertiga berapa nih? 3 kalikan sepertiga, 3 bagi 3, habis ya. Jadi tinggal 2 dipangkat M sama dengan berapa? 3 pangkat sepertiga. Seperti ini. Ya, berarti 2 pangkat M sama dengan 3 pangkat sepertiga. Nah, yang ditanyakan di soal, yang ditanyakan adalah 4 pangkat M. Nah, 4 pangkat M juga kita ubah menjadi 2 pangkat 2 di pangkat M. Hasilnya apa ini? Hasilnya kan boleh aja kita tulis dalam bentuk 2 pangkat M di pangkat 2. Gini ya. Nah, 2 pangkat M-nya itu ini. Ya udah, kita ganti aja 2 pangkat M yang di sini dengan 3 pangkat sepertiga. Jadi 3 pangkat sepertiga dipangkatkan 2. Berarti hasilnya adalah
3 pangkat 2 per 3, gitu kan? Nah, ini ubah ke dalam bentuk misalkan akar, gunakan sifat yang kelima, menjadi 3 pangkat 2 diakarkan 3, atau ini sama aja dengan akar pangkat 3 dari 9, gitu. Ya. Ini jelas menggunakan sifat-sifat yang ini. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian persamaan eksponen. Ini kita masuk ke persamaan eksponen. Tetap ya, sifat-sifat yang ini tidak boleh kita lupakan. Ini tetap digunakan nanti. Untuk eksponen bilangan berpangkat, sifat-sifat ini tetap masih digunakan. Oke, persamaan eksponen sebenarnya sih sederhana persamaannya itu. Sebenarnya rumus dasarnya kayak gini, bentuk dasarnya ya. Bentuk dasar dari eksponen sebenarnya persamaan eksponen seperti ini. A pangkat misalkan fx sama dengan a pangkat gx, maka tinggal kita samakan hasilnya fx sama dengan gx gitu. Jadi sebenarnya sederhana, cuma ini aja bentuknya itu, cuma nanti variasinya itu ada banyak gitu. Oke, kita mulai dari contoh deh. Misalkan contoh kita punya misalkan 2 dipangkat 2x tambah 1 sama dengan misalkan 16 dipangkat x min 1 per 2. Nah, lihat dari bentuk dasar itu ini bilangan pokok kan, A itu. Nah, A-nya bilangan pokok, harus sama bilangan pokoknya, baru kita samakan si pangkatnya. Ini seperti ini, fx sama dengan gx. Yang ini kan bilangan pokoknya nggak sama tuh, maka harus kita samakan. Ini kan 2 itu kan udah nggak bisa lebih kecil lagi ya, ya udah tetap 2 gitu. Kita tulis aja 2 pangkat 2x tambah 1 sama dengan, nah si 16 kita ubah menjadi 2 pangkat 4 seperti ini. 2 pangkat 4 dipangkatkan x min 1 per 2. Nah, berikutnya tulisan lagi 2 pangkat 2x tambah 1 sama dengan, kita gunakan sifat yang mana? Yang ini, sifat yang ketiga. A pangkat M dipangkatkan N, berarti M kalikan N. Ini pun sama, 2 pangkat 4 dipangkatkan X min 1 per 2. Berarti 4 kalikan X min 1 per 2 berapa nih? Tinggal 4 bagi 2 berapa? Dapat 2 ya. Berarti kita punya 2 pangkat 2 X min 1. Hasilnya apa nih? 2 pangkat 2X tambah 1 sama dengan 2 pangkat 2X min 2. Kayaknya saya ada salah nulis nih. Kayak supaya soalnya nggak dapat ini 3 deh. Kita ganti dengan 3 supaya ada jawabannya. Kalau ini mah nggak akan ada. Oke, 2 pangkat 3x tambah 1 sama dengan 2 pangkat 2x kurang 2. Nah, tinggal sama ini si pangkatnya. Berarti 3x tambah 1 sama dengan 2x dikurang 2. Oke, yang x dengan x kita gabungkan, maka kita peroleh 3x dikurangi 2x sama dengan berapa nih? Min 2 dikurang 1, berarti x sama dengan negatif 3. Nah, inilah nilai x yang memenuhi. Jadi seperti itu ya. Oke, ini bentuk dasarnya. Kadang-kadang seperti ini. Atau terkadang juga nih contoh berikutnya misalkan. Terkadang juga bentuknya apa ya? Diarahkan ke permisalan, yaitu nantinya itu ke persamaan kuadrat biasanya. Ada yang bentuknya kayak gitu. Contoh misalkan nih. Kita punya 3 dikali misalkan 4 pangkat x seperti ini, kemudian dikurangi 5 kali 2 pangkat x, kemudian dikurangi 8 sama dengan 0. Tentukan nilai x yang memenuhi. Nah, ini contohnya bisa kayak gini. Maka kalau nemu yang soal seperti ini, kita ubah menjadi, lihat ini 4 pangkat x dengan 2 pangkat x. Ini yang paling kecil kan 2 pangkat x tuh. Nah, si 4 pangkat x-nya kita bisa ubah menjadi 2 pangkat x. Jadi seperti ini. 3 dikali 2 kuadrat pangkat x ya, dikurangi 5 kali 2 pangkat x dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, berikutnya ini pangkatnya dilihat 2 dengan x tukeran tempat. Jadi seperti ini, 3 dikali 2 pangkat x pangkat 2 dikurangi 5 kali 2 pangkat x dikurang 8 sama dengan 0. Nah, yang ini nanti dimisalkan. Si 2 pangkat x-nya dimisalkan jadi y. Misalkan ini jadi y, yang ini pun jadi y. Otomatis kita punya 3y kuadrat min 5y dikurang 8 sama dengan 0.
Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita faktorkan, ya, seperti biasa kita faktorkan, dapat ini 3Y, yang ini Y, ini misalkan supaya ditambah 1, ini dikurang 8 gitu ya. Berarti ini Y-nya sama dengan berapa nih? 8/3. Atau ini Y-nya sama dengan min 1. Nah, si Y-nya ubah lagi ke bentuk awal. Jadi ini jadi 2 pangkat X sama dengan 8/3. Adapun yang ini 2 pangkat X sama dengan min 1. Ingat, hasil perpangkatan itu gabungin negatif, berarti yang ini nggak kita pakai. Yang kita pakai cuma ini. X-nya berapa? Nah, kebetulan di sini bentuknya aneh, maka nanti kita arahkan ini ke bentuk logaritma yang insya Allah nanti kita terangkan ya. Tapi kalau misalkan contoh misalnya 2 pangkat X sama dengan 4. Nah, si 4-nya ubah menjadi berapa pangkat berapa? 2 pangkat 2, berarti X-nya sama dengan 2. Seperti itu ya. Oke, kadang-kadang bentuk soalnya kayak gini. Itu persamaan eksponen. Berikutnya adalah pertidasamaan eksponen. Oke, pertidasamaan, kita singkat pertidasamaan eksponen. Nah, pertidasamaan eksponen, misalkan ya, bentuk dasarnya, bentuk dasar misalnya seperti ini. Bentuk dasar yang pertama, misalkan A pangkat Fx lebih kecil misal dari A pangkat Gx dengan A-nya lebih besar dari 1, maka Fx lebih kecil dari Gx. Begitu pula ya, kalau misalkan A Fx lebih besar dari A Gx dengan A-nya lebih besar dari 1, maka tinggal ambil pangkatnya, lalu tandanya nggak berubah, jadi Fx lebih besar dari Gx. Mengikuti ya. Nah, kecuali kalau yang kedua misalkan A Fx lebih besar misalkan dari A Gx, tapi A-nya itu terletak antara 0 sampai 1, jadi bentuknya itu perperan. Maka bentuknya ini Fx pangkatnya kita ambil, cuma tandanya dibalik. Fx lebih kecil dari Gx. Jadi seperti ini. Ini biasanya yang digunakan. Kayak contoh misalkan kita ambil contoh. Misalkan kita punya 3/4 misalkan di pangkat X plus 1 lebih besar dari 3/4 di pangkat misalkan 2X plus 3. Maka pangkatnya tinggal kita ambil X plus 1, kemudian ini 2X plus 3. Kita lihat 3/4 ini bilangan pokoknya. 3/4 itu lebih kecil dari 1 ya, lebih kecil dari 1. Berarti kita gunakan yang ini. Yang kedua, bahwa pangkatnya itu tinggal diubah tandanya. Awalnya lebih besar, maka jadi lebih kecil. Yang awalnya lebih kecil berarti berubah menjadi lebih besar. Ini lebih besar berarti berubah menjadi lebih kecil. Jadi seperti ini. Oke, 2X pindah ruas jadi X min 2X lebih kecil dari 3 kurangi 1 berapa nih? 2 ya. Oke, berarti min X lebih kecil dari 2. X lebih besar dari negatif 2. Ingat, kita bagi min 1-nya pindah ruas ke sini. Pembagian atau perkalian dengan bilangan negatif, maka mengubah tanda. Yang awalnya lebih kecil, maka berubah lagi menjadi lebih besar. Seperti itu ya. Nah, ini bentuk dasar dari pertidasamaan eksponen. Nah, berikutnya, selain yang ini, juga ada yang dinamakan bentuk akar. Oke, bentuk akar biasanya perkalian sih, lebih ke arah perkalian bentuk akar. Oke, bentuk akar. Misalkan yang pertama adalah perkalian dengan sekawan. Perkalian sekawan. Misalkan kita punya bentuk, langsung ke contoh aja deh supaya lebih jelas. Misalkan nih saya punya akar 2 ditambah akar 3 per misalkan 1 min akar 2. Kita pengen nyari bentuk yang rasionalnya, maka kita kalikan dengan sekawannya. Sekawan yang mana? Sekawan yang penyebut ya. Kita kalikan dengan sekawan yang penyebut. Jadi makhluknya tetap sama, tetap ada 1 dengan akar 2, kemudian 1 dengan akar 2. Cuma perbedaannya kalau di ini negatif, maka di sini positif. Seperti ini. 1
Selalu ngambil yang bagian bawah ya, ingat selalu ngambil yang bagian bawah. Lalu kemudian kita kalikan, misalkan yang ini kita kalikan, diperoleh apa nih hasilnya? Ini kenapa? Kok nggak bisa jalan? Oke, kita kalikan aja. Jadi ini akar 2 kali tambah akar 3 dikali dengan 1 plus akar 2. Oke, kita kalikan. Ini malah ngadat ininya. Akar 3 ya malah nggak bisa digunakan. Oke, kita bersihkan dulu deh. Clear. Kita coba lagi. Ya, kayaknya masih sama ya. Coba kita perbaiki lagi. Ya, nggak apa-apa deh. Kita akhiri aja. Cukup sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut ke yang bentuk akarnya ya. Ini ternyata malah nggak bisa digerakkan nih. Oke, udah. Jadi untuk kali ini kita hanya belajar untuk yang eksponen sifat, kemudian bentuk dasar untuk yang persamaan eksponen sampai pertidaksamaan eksponen. Oke, nanti kita lanjut ke bentuk akarnya. Lagian ini juga space-nya udah mulai sedikit ya. Oke.